Shalom, salam jumpa dalam renungan kita kali ini. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk terus berjalan maju menghadapi realita-realita hidup yang kita hadapi setiap hari. Saudara-saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, pada satu sisi dalam perjalanan hidup kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang punya rancangan-rancangan yang besar, kita punya Tuhan yang punya rancangan-rancangan yang indah, kita punya Tuhan yang punya rancangan-rancangan masa depan yang penuh dengan harapan-harapan yang baik bagi kita yang percaya kepadanya. Tetapi pada satu sisi kita diperhadapkan dengan realita, dengan fakta bahwa di dunia ini semakin hari semakin sukar dan sulit. Pada satu sisi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang telah berfirman bahwa Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dan memelihara hidup kita. Tetapi pada faktanya atau pada realitanya bahwa seringkali kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan beban, dengan masalah, bahkan dengan perjuangan dan peperangan-peperangan hidup yang sungguh amat membebani kita dan bahkan juga yang menakutkan kita di hari-hari pergumulan hidup kita yang kita hadapi. Pada satu sisi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang telah memberikan hidupnya kepada kita dan kita boleh hidup itu karena anugerahnya bagi kita. Tetapi pada satu sisi kita punya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita penuhi dari satu waktu kepada waktu yang lain. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, perjalanan sebagai anak-anak Tuhan, perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, pada satu sisi kita memerlukan satu kekuatan untuk terus berjalan maju dan memenangkan pergumulan-pergumulan hidup. Sedangkan pada satu sisi kita diperhadapkan dengan realita bahwa masalah-masalah, peperangan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi seringkali seolah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan dan kemampuan kita yang kita miliki pada saat ini. Lantas apa yang kita harus buat? Di antara Tuhan dan realita, pada satu sisi kita mengatakan kita punya Tuhan, tetapi pada satu sisi kita menghadapi realita yang pada faktanya bahwa kita tidak mungkin bisa mengalahkannya dengan kekuatan sendiri. Pada satu sisi kita mengatakan kita punya Tuhan yang kita ikuti, yang kita percayai. Tetapi pada satu sisi kita melihat kemampuan kita, kekuatan kita bahwa kita tidak bisa menang, kita tidak bisa maju, kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan fakta, dengan realita hidup yang kita hadapi. Lantas apa yang kita lakukan dalam situasi seperti ini? Kita belajar dari perjalanan hidup orang Israel. Orang Israel adalah orang-orang pilihan Allah yang jalan dalam rancangan Allah, yang jalan dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah. Mereka selalu disertai oleh Allah dalam wujud tiang api dan tiang awan yang terus melindungi dan memelihara mereka dan memberi mereka kemenangan-kemenangan bersama Tuhan dalam peperangan-peperangan melawan musuh-musuh mereka. Tetapi sekarang ini ketika mereka tinggal satu langkah dan mereka masuk ke negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Sekarang mereka menemui suatu masalah sebab orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang tingginya seperti raksasa yang menakutkan. Jika dibandingkan dengan orang Israel dan kekuatan mereka, mereka berpikir bahwa mereka tidak mungkin memenangkan peperangan itu untuk menduduki negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Pada satu sisi mereka harus maju dan menang, mereka harus menduduki negeri itu sebagai bagian dari apa yang telah Tuhan janjikan dan yang Tuhan berikan kepada mereka. Apa yang terjadi saudara dalam kondisi ini? Ada 12 pengintai yang disuruh untuk mengintai.
Yang ke-10 orang pulang dan membawa berita yang justru membuat tawar hati. Mereka menyampaikan hal-hal yang justru menakutkan. Mereka membesarkan persoalan. Mereka menyampaikan hal-hal yang justru membuat ciut nyali daripada orang-orang Israel. Orang Israel takut dan mereka menjadi tawar hati untuk terus berjuang. Dan akhirnya mereka menyerah pada nasib. Mereka menyerah pada situasi. Mereka menyerah pada keadaan. Dan akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Mereka adalah orang-orang yang begitu amat percaya. Begitu amat yakin bahwa mereka punya Tuhan yang akan terus melindungi dan memelihara mereka. Dan bersama-sama dengan mereka untuk memenangkan peperangan. Dan mereka akan menduduki negeri Kanaan itu. Dalam konteks ini apa yang dapat kita pelajari dalam kehidupan orang percaya? Apa yang kita akan pelajari dari ke-12 pengintai ini? Saudara-saudara, ada satu hal menarik di sini yang kita perlu lakukan. Bahwa ketika kita menghadapi realita. Bahwa realitanya adalah bahwa faktanya bahwa masalah yang kita hadapi terlampau besar menurut cara pandang kita. Fakta yang kita hadapi bahwa musuh yang kita hadapi adalah musuh yang sangat kuat dan terlalu kuat untuk kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Faktanya bahwa kita adalah orang yang tidak mungkin bisa melakukan sesuatu berdasarkan pikiran kita. Faktanya bahwa kita juga tidak bisa melakukan apapun dengan kemampuan kita, kekuatan kita sendiri berdasarkan apa yang kita tahu dan kita lihat. Tapi saya mau bilang sama saudara pada hari ini bahwa dalam situasi seperti ini ada satu hal yang paling penting buat kita adalah membangun iman yang hidup. Betapa pentingnya anak-anak Tuhan memiliki iman yang hidup dalam menghadapi realita-realita hidup yang menakutkan. Betapa pentingnya anak-anak Tuhan memiliki iman yang hidup dalam menghadapi fakta-fakta hidup yang begitu menakutkan. Kenapa saya mengatakan perlu ada iman yang hidup? Sebab ada orang yang punya iman, tapi imannya mati. Sebab ada orang yang mengatakan percaya, tetapi yang tidak berani melangkah. Sebab ada orang yang mengatakan percaya, tetapi yang tidak berani menghadapi kenyataan. Sebab ada orang yang mengatakan percaya, tetapi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang mengatakan dia percaya bahwa Tuhan ada dan memang Tuhan itu berkuasa dan memang Tuhan memelihara hidup mereka. Tetapi mereka menyerah pada nasib, mereka menyerah pada situasi dan mereka tidak bisa buat apa. Malah mereka menjadi tawar hati. Akhirnya mereka bukan berjalan maju untuk memenangkan peperangan, memenangkan pergumulan, memenangkan perjuangan. Tapi justru mereka pasrah dan menyerah dengan keadaan. Bahkan mereka dikatakan oleh firman Allah, mereka menjadi orang yang tawar hati. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjalan maju dengan iman yang hidup adalah hal yang sangat penting dalam situasi tergenting kita. Berjalan maju dalam dengan iman yang hidup dalam situasi ketakutan kita adalah hal yang sangat penting buat kita. Membangun iman yang hidup sangat penting. Yang pertama, bahwa membangun iman yang hidup sangat penting. Untuk apa? Agar dengan iman yang hidup kita dapat mengenali rancangan-rancangan Allah yang besar. Kita boleh berkata bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita boleh berkata bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kita. Kita boleh berkata bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan bagi saudara, engkau boleh berkata engkau punya Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mengenali rancangan-rancangan Allah dalam hidupmu, engkau akan sering kalah. Engkau akan sering salah. Engkau akan sering kali menyerah. Dan engkau tidak akan pernah berjalan maju dalam kehidupan. Hanya orang-orang yang bisa mengenali rancangan-rancangan Allah sajalah mereka yang mampu memenangkan pergumulan-pergumulan hidup mereka. Hanya orang-orang yang mengenali rancangan-rancangan Allah sajalah mereka yang akan terus bertahan dalam situasi-situasi yang paling sulit. Hanya orang-orang yang mampu mengenali rancangan-rancangan Allah lah mereka yang akan tetap bertahan dan kuat menghadapi pergumulan, perjuangan, peperangan yang menekan mereka. Dan hanya orang yang mengenai rencana Allah, mereka lah yang akan mengalahkan rasa takut mereka menghadapi perjuangan hidup yang mereka hadapi. Katakanlah itu seperti seorang Yusuf. Yusuf dalam menghadapi setiap perjalanan hidupnya. Kita tahu bahwa Yusuf menerima firman Allah melalui mimpinya.
Dia menerima rancangan-rancangan Allah dan dia sangat mengenali rancangan-rancangan Allah itu. Dia simpan itu firman dalam hati dan dia pegang itu erat. Dia imani itu dan dia kenali semua rancangan-rancangan Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu dia dibenci oleh sanak saudaranya, pada waktu dia hendak dibunuh dan dilemparkan ke dalam sumur, kemudian dia dijual dan diperbudak, dia dikhianati, dia difitnah oleh istri Potifar, dia diperlakukan dengan tidak adil. Dia diperlakukan dengan sangat buruk sampai dia dipenjarakan. Artinya seolah dia telah kehilangan harapan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Kendati pun demikian, kita membaca kisah tentang Yusuf. Yusuf sangat tahu tentang rancangan-rancangan Allah yang dia punya. Yusuf sangat tahu tentang rancangan-rancangan Allah yang telah dia terima dalam kehidupannya sebagai seorang pilihan Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan. Itulah yang membuat dia terus bertahan. Itulah yang membuat dia kuat. Itulah yang membuat dia mampu mengalahkan rasa takut. Itulah yang membuat dia mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan hidup. Itulah yang membuat dia mampu menghadapi setiap pergumulan-pergumulan, beban, tantangan, fitnah, apapun yang dihadapi. Dia mampu mengalahkannya karena dia mengenali rancangan-rancangan Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, rancangan Allah adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Allah bukanlah rancangan buruk. Rancangan Allah bukanlah rancangan yang mencelakakan kita. Rancangan Allah bukan rancangan yang membuat kita mati. Rancangan Allah bukan rancangan yang membuat kita binasa. Justru rancangan Allah adalah rancangan yang membuat kita hidup. Rancangan yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi realita hidup. Kita tidak perlu takut menjalani fakta-fakta yang menekan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi fakta-fakta kehidupan yang menjadi momok yang sangat menakutkan sekalipun. Saudara-saudara, kalau kita tahu rencana Allah, kita tidak akan takut menghadapi apapun. Sebab kita berjalan dalam rancangan-rancangan. Orang yang punya iman yang hidup mengenali rancangan-rancangan Allah. Orang yang punya iman yang hidup, dia mengenali apa yang ada di dalam setiap cara berpikirnya Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan bagi kehidupannya dalam hari hidup-hidupnya. Oleh karena itu menghadapi situasi-situasi kita seperti yang kita alami hari-hari ini. Kalau saya boleh sedikit berbelok kepada persoalan hari-hari ini, virus corona yang begitu amat menakutkan bagi kehidupan seluruh umat manusia di dunia. Saya mau bilang sama saudara, semuanya itu ada dalam pengetahuan Tuhan saja adanya. Apapun yang kita lakukan, kita boleh bijak mengelola hidup kita. Kita boleh mewaspadai virus corona ini. Dan kita boleh melakukan apapun. Tetapi jauh dari sekedar mewaspadai dan memiliki sikap-sikap yang positif di dalam mematikan virus corona ini. Sebagai anak-anak Tuhan, mestinya kita punya satu langkah yang jauh lebih maju, jauh lebih besar dari apa yang sementara dijalankan oleh kehidupan dunia sekarang ini. Bahwa anak-anak Tuhan tidak sekedar menjaga jarak sosial mereka, sekedar bijak dalam menjalaninya. Tetapi mereka perlu membangun sebuah iman yang hidup, agar mereka tidak mengalami dampak negatif daripada virus yang sementara menyerang manusia ini. Agar kita tidak takut menghadapi realita dan kenyataan yang begitu amat menekan kita dan yang dialami oleh seluruh dunia. Supaya kita tetap kuat menghadapinya. Marilah kita membangun iman yang kokoh. Karena dengan iman yang hidup, kita tahu sekalipun ada virus, sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan, Allah punya rancangan-rancangan yang baik bagi kita. Terserahlah apa yang mau jadi, mau virus corona, mau virus apa, terserahlah Tuhan izinkan jadi dalam kehidupan dunia ini. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Allah merancangnya dalam satu hal yang baik untuk kehidupan umat manusia. Bahwa Allah punya rancangan-rancangan yang baik dalam situasi genting, dalam situasi apapun itu, rancangan Allah tetaplah rancangan Allah yang baik untuk menyelamatkan dan membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan istimewa, kehidupan yang kekal yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, membangun iman yang hidup betapa pentingnya itu, supaya kita mengenali rancangan-rancangan Allah atas kehidupan mereka.
Yang kedua, bahwa kita perlu membangun iman yang hidup supaya kita lebih daripada pemenang-pemenang. Saudara tahukah saudara bahwa orang yang punya iman yang hidup tidak akan pernah gentar menghadapi peperangan apapun, persoalan apapun, masalah apapun, tantangan apapun yang dihadapi dalam kehidupannya. Hanya orang-orang yang punya iman yang hidup saja yang bisa memenangkan peperangan, yang bisa memenangkan pergumulan, yang bisa memenangkan perjuangan, yang bisa memenangkan penyakit, yang bisa memenangkan apapun yang merupakan masalah-masalah hidupnya. Banyak orang punya iman, tapi imannya adalah iman yang mati. Mereka hanya bicara bahwa mereka punya iman, tapi mereka tidak berani bertindak. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terus kalah. Banyak orang mengatakan punya iman, tetapi mereka hanya bicara tentang iman. Mereka tidak bertindak dalam iman. Itu sebabnya kitab Yakobus mencatat bahwa iman tanpa sebuah perilaku, iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan adalah sebuah iman yang mati. Kalau saudara percaya bahwa saudara punya Tuhan yang besar, saya ingin katakan bagi saudara bahwa Anda harus berjalan maju dengan berani. Kalau saudara betul-betul punya iman yang hidup, saudara tidak perlu takut dengan berita-berita yang menakutkan hari ini. Saudara tidak perlu takut dengan virus corona. Bolehlah virus corona. Kita boleh punya sikap waspada. Kita boleh punya sikap apapun itu. Tetapi sikap yang paling penting buat kita adalah membangun iman yang hidup. Supaya kita memenangkan peperangan dan pergumulan hidup yang sementara kita hadapi. Kalau tidak maka kita akan stres. Kalau tidak maka kita akan frustrasi. Kalau tidak maka kita justru akan mengalami depresi. Dan banyak kali kita akan menyerah dengan keadaan. Dan akhirnya banyak kita menjadi orang-orang yang tawar hati. Bangsa Israel menjadi tawar hati dan mereka seolah kalah sebelum berperang. Dan mereka tidak berdaya menghadapi realita bahwa orang-orang Kanani adalah orang-orang yang sangat besar yang tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang sebenarnya punya kuasa lebih besar dari apapun. Harusnya mereka memperkatakan perkataan-perkataan yang menguatkan iman mereka. Saya mau katakan bagi saudara hal yang ketiga adalah bahwa perlu membangun iman yang kuat. Supaya Anda bisa membicarakan tentang kebesaran dan karya-karya Allah dalam kehidupan saudara. Yosua dan Kaleb punya iman yang hidup. Karena itu sekalipun ada masalah, sekalipun realitanya bahwa ada musuh yang sangat besar yang sangat ditakuti. Ada persoalan besar, ada tantangan besar yang sangat menakutkan bagi mereka. Tetapi mereka memandangnya dalam iman. Mereka memandangnya dalam iman yang hidup. Bahwa mereka punya Tuhan. Karena itu mereka membicarakan tentang firman Allah. Tentang janji-janji Allah. Mereka lebih membicarakan tentang karya-karya Allah sepanjang perjalanan hidup mereka. Daripada membicarakan tentang masalah yang terus dibesarkan. Orang yang punya iman yang hidup tidak akan membesar-besarkan masalah yang dihadapi. Tapi dia membesarkan Tuhan. Orang yang punya iman yang hidup tidak akan membesarkan tantangan yang dihadapi. Tapi dia membesarkan Tuhan. Orang yang punya iman hidup tidak akan membesarkan persoalan dan kesulitan-kesulitan yang hidup. Dia tidak akan menceritakan itu lebih banyak dan kemudian membesar-besarkan persoalannya. Tetapi dia akan menceritakan tentang Tuhan. Dia akan menceritakan tentang karya-karya Allah. Dia akan menceritakan tentang kuasa Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan setiap manusia. Kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara, oleh karena itu menghadapi situasi yang sekarang ini terjadi. Saya kira kita perlu belajar dari pengalaman perjalanan bangsa Israel di waktu yang lampau. Agar itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita yang mengaku punya Tuhan, yang mengaku percaya, yang mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Hari ini engkau perlu sebuah ketegasan sikap untuk membangun iman yang hidup. Supaya dengan iman yang hidup membuat kita semakin setia dengan Tuhan. Satu perkara yang perlu saudara waspada hari-hari ini adalah ketika iman saudara menjadi gugur. Jangan sampai dalam menghadapi pergumulan dan peperangan hidup yang saudara hadapi hari ini, saudara gugur di medan perjuangan. Iman saudara menjadi gugur. Yang kita khawatirkan adalah banyak orang hatinya menjadi tawar. Dan pada akhirnya mereka kalah dengan situasi dan realita hidup yang sementara mereka hadapi hari ini. Kita perlu iman yang hidup supaya kita tetap setia. Jangan sampai kesulitan hidup yang dihadapi hari-hari ini membelokkan hati banyak orang. Sehingga banyak orang hanya lebih banyak menjadi budak uang.
Secara lahiriah mereka beribadah, tapi kekuatan ibadah sebenarnya tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam kehidupan mereka. Mereka berbalik menjadi orang-orang yang suka menfitnah, yang suka menjelekkan orang lain. Dan mereka menjadi orang-orang yang murtad. Mereka menjadi orang-orang yang hanya hidup dengan kekuatan-kekuatan mereka. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang terus berjalan bersama dengan mereka, yang namanya adalah Immanuel, yang akan terus berjuang bersama dengan mereka, memelihara hidup mereka, dan yang akan terus berperang bersama dengan mereka dan memenangkan setiap peperangan untuk menjadi kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Salam kemenangan bagi kita hari ini untuk terus menjadi pemenang. Hidupkanlah imanmu menjadi iman yang hidup. Jangan hanya menjadi orang-orang percaya, tetapi jadilah orang-orang percaya yang hidup di dalam iman itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Selamat hari Minggu, selamat berjuang, selamat beraktivitas. Sekiranya kita selalu menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Amin.